Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai tugas besar yang telah kami lakukan. Kami mengambil judul yaitu pengaruh media sosial bagi remaja. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fahmi Nanda Saputro dengan NIM 110 3200 203. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Jabar dengan nomor NIM 1103202071. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membacakan tujuan dan latar belakang. Di kalangan remaja, penggunaan media sosial ini bisa mempengaruhi pola kehidupan. Yang dengan demikian, tujuan dari pembuatan tugas kami ini adalah untuk meninjau dan mencari tahu seberapa pentingkah penggunaan media sosial bagi remaja dan juga pengaruh media sosial terhadap konsentrasi, kehidupan, dan pola pikir remaja. Untuk pertanyaan Nah, penelitiannya, untuk pertanyaan penelitiannya, kami mencari yang pertama, seberapa pentingkah aplikasi media sosial dalam pembelajaran dan apakah media sosial bisa merubah pola pikir, pengaruh kehidupan, dan konsentrasi. selanjutnya di sini variabel yang kita uji ada 3 macam ya jenisnya. Yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua distrik, dan yang ketiga skala berupa rasio. Dari yang pertama dulu, yang uji kuantitatif di sini maksudnya digunakan dalam mencari hasil penelitian berdasarkan angka umur remaja dan jumlah penggunaan aplikasi pada remaja. Yang kedua adalah distrik. Ini dapat berupa pertanyaan mengenai berapa banyak aplikasi yang mereka gunakan. Dan yang terakhir adalah skala berupa rasio. Di sini dijelaskan mengenai tentang penggunaan media sosial bagi remaja itu sendiri. Nah, selanjutnya pemfokusan penelitian di sini ada 3 topik ya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini dapat diartikan sebagai seberapa pengaruh perbedaan jenis kelamin antara wanita dan pria bagi remaja itu sendiri terhadap aktivitas mereka dalam berselancar dalam media sosial. Sebagai contoh, jika jenis kelamin perempuan, akankah bahasa atau tata krama lebih sopan? Nah, yang kedua topiknya adalah latar belakang finansial. Latar belakang finansial ini dapat diartikan sebagai perbandingan finansial atau keuangan yang remaja miliki dapat dikategorikan dengan finansial atas, menengah, ataupun bawah berdasarkan range atau pendapatan uang saku yang didapat oleh remaja itu sendiri. Sebagai contoh, apakah remaja yang memiliki finansial lebih unggul akan lebih terjaga sopan satu dalam berkomentar di dalam media sosial. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan jejaring pertemanan. Jejaring pertemanan ini dapat diartikan sebagai tolak ukur pembicaraan remaja dalam berselancar di media sosial. Sebagai contoh, akankah jika remaja yang memiliki banyak teman ataupun followers bahwa dia tuh mampu atau memiliki kemampuan lebih dalam halnya berkomunikasi dalam media sosial dibandingkan jika remaja yang sedikit pertemanannya. Nah, selanjutnya kualitas data di sini adalah 4. Yang pertama adalah komplit. Kenapa dikatakan komplit? Karena cara pengumpulan data itu sendiri dapat menggunakan form yang dibuat secara lengkap sehingga dapat hasil datanya terjaga gitu. Mulai dari nama, alamat dan sebagainya itu lengkap ya. Dan yang kedua adalah koheren. Koheren ini semua data yang didapat sudah berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan form tersebut yang kita survei sebelumnya. Yang ketiga adalah korek, yang dimana semua data yang didapat sudah melakukan pengecekan detail sehingga tidak terjadi kesalahan data. Di sini kita make sure datanya itu benar toh datanya ini gitu, sehingga tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Nah, yang keempat adalah accountability, yang berupa tanggung jawab aslian data yang sudah dipastikan berdasarkan data asli yang kami buat, yang dimana data tersebut merupakan hasil dari cek kami sendiri, tidak dilakukan dengan cara manipulasi data seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk pengumpulan data yang kami gunakan adalah menggunakan Google Form. Dan di Google Form tersebut berisi beberapa pertanyaan yang telah dibuat, serta kami mencari beberapa informasi tentang penggunaan sosial media yang berasal dari internet. Untuk
visualisasi data, kita menggunakan bar chart yang dimana lebih mudah divisualisasi karena merupakan data kuantitatif yang memiliki banyak kategori. Untuk pengujian data, kami menggunakan uji regresi linear. Di metode ini terdapat variabel X dan Y, yang dimana variabel X adalah umur pengguna sosial media, dan variabel Y untuk sekarang itu adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari form yang telah dilakukan dan diganti dengan kuantitatif data. Dan berikut adalah hasil datanya. Kami telah mendapatkan 13 jumlah responden, dan dari usia responden didapatkan bahwa umur 20 tahun itu ada sekitar 69,2% atau sebanyak 9 dari 13 orang, dan umur terendah dan yang sedikit yaitu pada umur 15 tahun dan hanya satu orang saja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai apakah Anda menggunakan media sosial sekarang, dan dari hasil uji form yang telah kami lakukan didapat bahwa semua koresponden menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah jumlah aplikasi media sosial yang didapat dari hasil form yang telah kami sebar adalah yang terbesar itu adalah 30,8% atau 4 dari 13 orang yang memiliki 5 media sosial di gawainya. Selanjutnya 2,31% atau 3 dari 13 orang yang memiliki 4 sosial media, dan pengguna sosial media paling sedikit adalah 2 media sosial saja yang hanya ada 1 orang. Untuk pertanyaan lanjutan yaitu mengenai menurut Anda apakah seberapa pentingkah aplikasi media sosial bagi media pembelajaran? Dan pertanyaan lanjutan ini adalah menanyakan mengenai apakah sebuah media sosial penting bagi media pembelajaran. Berdasarkan hasil dari 13 responden didapat bahwa dari mereka ada yang bilang penting karena semua materi dan pembelajaran bisa dari sosial media. Namun ada beberapa responden yang mengatakan bahwa biasanya di sosial media hanya untuk dunia hiburan saja dan jarang ada pembelajaran. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah sosial media merubah pola pikir, pengaruh kehidupan, atau konsentrasi? Kalau iya, kenapa? Dan penjelasan dari hasil koresponden yang telah kami lakukan adalah berdasarkan hasil jawaban, rata-rata jawaban yang didapat adalah kebanyakan bisa merubah pola pikir, kehidupan, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang mengatakan apabila sosial media itu tidak bisa merubah pola pikir, kehidupan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan data, yang dimana di sini didapat metode perhitungannya itu menggunakan regresi linear serta pengkuantitasi dari pertanyaan yang telah kami buat dengan menggunakan penilaian 1 sampai 5. Untuk penjelasan metode, mungkin Haider bisa menjelaskan. Penjelasan metodenya di sini berdasarkan hasil perhitungan dengan metode regresi linear. Kelompok kami mendapatkan bahwa dari pertanyaan, menurut Anda seberapa pentingkah aplikasi media sosial tersebut bagi media pembelajaran? Nah, didapatkan rumus A plus BX sama dengan minus 21,18 ditambah dengan 14,2X, yang dimana rata-rata dari X-nya adalah 19,54 dan rata-rata Y-nya adalah 3,54. Selanjutnya, apabila X diganti dengan umur yang sembarangan, maka didapat bahwa angka regresi akan semakin naik dan menandakan bahwa aplikasi media sosial sangat berpengaruh bagi pembelajaran. Untuk selanjutnya, mengenai regresi dari pertanyaan, menurutmu apakah sosial media merubah pola pikir, merubah kehidupan, ataupun konsentrasi? Kalau iya, kenapa? Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapat A plus BX sama dengan minus 27,95 plus 18,8X jika X diberikan nilai, maka regresi linear dapat semakin besar, menandakan bahwa sosial media berpengaruh ke pola kehidupan. Jika kesimpulan yang didapatkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa dari semua pendapat masing-masing koresponden mengatakan bahwa sosial media sangatlah penting digunakan dalam media pembelajaran, karena di dalam media sosial tersebut bisa saja ada konten kreator yang membuat mengenai pembelajaran dan hal yang bermanfaat. Selanjutnya, tiap koresponden mengatakan bahwa media sosial bisa mempengaruhi pola pikir, kehidupan, dan konsentrasi. Karena terkadang di media sosial bisa saja ada hal negatif yang tanpa kita lihat, dan juga isi konten dari media tersebut bisa saja mengajak penggunanya melakukan hal suatu hal.
atau jika sering melihat suatu konten bisa memunculkan keinginan untuk melakukannya juga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.